Pertolongan kita adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memberikan puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan dengan menyanyikan Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, Bala tentera surga, masyhurkan namanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat, 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 berilah hormat kepadanya. Hai dengarlah semua makhluk, sujud dan berbakti, beri hormat padanya, berlutut dan muliakan Dia, beri hormat, 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 berilah hormat kepadanya. Hormat, mulia, kuasa, hikmat bagi domba Allah yang mati buat kita. Pujilah Dia selamanya, beri hormat, 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 berilah hormat kepadanya. Ayat introitus kita hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari jemaat sekalian, kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, dengan merendahkan diri kami datang kepadamu. Tuhan, ampuni kami orang berdosa ini. Ampuni kami yang degil, yang keras hati, yang sombong, yang sering melanggar perintah-perintah-Mu dan mendukakan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan,
atas pengampunan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa yang penuh kasih, Bapa yang Maha Pengampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah pula petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam situasi seperti ini, bersandar pada Tuhan Yesus adalah langkah yang sangat tepat untuk kita lakukan. Mari kita menyanyi Sandar pada Lengan yang Kekal. Bersama Tuhan hatiku puas, sandar pada lengan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar Dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar pada lengan Tuhan yang kekal. Betapa indah beserta Bapa, sandar pada lengan yang kekal. Sepanjang jalanku penuh senang dan terang, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar Dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar pada lengan Tuhan yang kekal. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku tenang, Tuhan menghantar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar Dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar Sandar, sandar. Sandar, sandar, sandar Dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar pada lengan Tuhan yang kekal. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan di sepanjang jalan, marilah kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat kita pada hari ini akan
mendoakan beberapa pokok doa yang diberikan oleh Sinode GKT. Antara lain, doakan upaya-upaya pemerintah pusat Indonesia, para pemimpin, pengambil kebijakan, supaya diberi hikmat oleh Tuhan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat guna menangani pandemi virus corona. Doakan supaya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat didukung oleh pemimpin-pemimpin di tingkat daerah. Yang kedua, doakan seluruh masyarakat Indonesia agar diberikan kesadaran untuk taat dan menerima seluruh kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Doakan supaya masyarakat tidak mudah dengan begitu saja menerima atau menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax tentang virus tersebut, melakukan panic buying, mempermainkan harga seperti hand sanitizer, masker, alat-alat kesehatan dan sebagainya, dan hal-hal lain yang merugikan kepentingan bersama. Yang ketiga, doakan para tenaga medis seperti dokter, perawat dan sebagainya, dan relawan-relawan yang saat ini mempertaruhkan nyawa untuk melakukan perawatan dan menolong para pasien yang terjangkit virus corona. Doakan supaya kuasa dan perlindungan Tuhan menaungi dan menopang mereka. Yang keempat, doakan semua orang percaya supaya tetap teguh hati, percaya dan bersandar pada Tuhan, dijauhkan dari khawatir dan takut di tengah ancaman mudahnya penyebaran virus corona yang sangat cepat dan sulit terdeteksi. Biarlah orang percaya makin menyadari kelemahan dan keterbatasan diri serta mengakui kemahakuasaan Tuhan. Dan yang terakhir, doakan semua orang percaya melalui kebijakan pemerintah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah, menjadikan ini sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan-hubungan dalam keluarga dengan bersaat teduh bersama, berdoa bersama, dan berbagi pengalaman hidup bersama. Untuk doa syafaat ini akan dipimpin oleh Pendeta Antonius. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami bersama-sama berdoa Tuhan. Kami mendoakan di tengah-tengah situasi, kondisi yang saat ini menjadi pergumulan kami bersama, bahkan seluruh bangsa ini mengalami pergumulan yang berat, berkaitan adanya wabah virus corona yang menyebar begitu cepatnya dan membuat hati kami tentunya khawatir dan takut. Tuhan, saat ini kami bersama-sama berdoa, mendoakan khususnya bagi pemerintah kami. Tuhan akan menyertai, menolong, memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, supaya pemerintah kami juga boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Pemerintah kami boleh memikirkan solusi yang terbaik di dalam seluruh penanggulangan akan wabah virus corona ini. Dan kami mendoakan pula ya Tuhan, supaya seluruh masyarakat Indonesia dengan teguh hati mendukung akan kebijakan-kebijakan pemerintah, menaati anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dengan keteguhan hati, kesatuan hati, maka seluruh rakyat Indonesia juga boleh bersama-sama bergotong royong untuk saling membantu, mendukung akan pemberantasan wabah virus corona ini boleh semakin cepat. Dan kami juga berdoa Tuhan, khususnya kami mendoakan mereka, para tenaga medis, para dokter, perawat, mereka yang berada di garda terdepan di dalam memerangi virus ini, mengobati para pasien yang ada. Kami doakan mereka Tuhan, di tengah-tengah segala keberadaan mereka yang mungkin harus meninggalkan keluarga, mereka juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri saat mereka menangani pasien, merawat pasien.
Kami doakan mereka semua Tuhan. Tuhan yang memberi mereka satu keberanian, satu kekuatan, satu keteguhan di dalam menjalankan tugas yang mulia di dalam panggilan mereka sebagai tenaga medis. Dan kami berdoa Tuhan supaya apa yang mereka kerjakan membawa satu dampak, membawa satu hasil yang baik pula. Sehingga para pasien yang dirawat, diobati, juga akan segera pulih, kondisinya membaik kembali. Dan kami juga berdoa Tuhan saat ini, mendoakan untuk seluruh masyarakat Indonesia, supaya di tengah-tengah situasi yang ada seperti ini, masyarakat juga menjaga dirinya untuk tidak dilanda kepanikan berlebihan, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan sesamanya. Kami doakan Tuhan supaya masyarakat Indonesia bijaksana, tidak melakukan panic buying, pembelian barang-barang kebutuhan yang berlebih-lebihan, bahkan menimbun yang pada akhirnya juga akan merugikan sesamanya yang lain yang membutuhkan. Pada waktunya mereka tidak bisa mendapatkan barang yang akan dicari. Kami juga doakan Tuhan supaya masyarakat Indonesia bijak menyikapi beredarnya berbagai macam berita dan kabar tentang virus corona ini, supaya mereka juga dapat memilah manakah berita yang benar, manakah yang tidak benar, dan mereka dengan tidak mudah begitu saja menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap orang percaya umat Tuhan, Tuhan menyertai menolong kami semua, supaya kami berteguh hati, bersandar Tuhan, percaya akan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Dan melalui semuanya ini Tuhan, kami juga diingatkan, disadarkan betapa kecilnya kami, betapa lemah dan terbatasnya kami. Dan kami membutuhkan pertolongan Tuhan senantiasa. Dan melalui anjuran perintah dari pemerintah untuk kami berdiam di rumah, untuk kami bekerja di rumah, untuk kami beraktivitas, beribadah di rumah, Tuhan, biarlah kesempatan yang ada untuk sementara waktu kami ada di rumah ini, itu boleh semakin mempererat kehidupan kami masing-masing di tengah-tengah keluarga kami. Ada satu hubungan kekeluargaan yang juga semakin dipererat di dalam kasih Tuhan, komunikasi yang semakin baik di tengah-tengah anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Dan biarlah saat kami juga beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, kami tetap mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besarnya di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan pertolongan pada waktu Tuhan, waktu yang terbaik di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Yurike. Mari kita menyanyi Hanya Dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekayaan
menyatakan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seperti pujian yang sudah kami nyanyikan barusan ya Tuhan, bahwa hanya dekat dengan Engkau saja Tuhan, hati kami, hidup kami merasa tenang Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami merendahkan diri kami, hati kami Tuhan untuk beribadah kepadamu. Dan kami juga bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan berbicara bagi setiap kami, supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan bersama kami renungkan ini. Terima kasih ya Tuhan juga, kiranya Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Meskipun dengan cara yang seperti ini lagi, minggu lalu kita sudah melakukan ibadah seperti ini, minggu ini lagi, tetapi biarlah ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk dapat berbakti kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama belajar firman Tuhan, kita akan merenungkan dari Mazmur pasalnya yang ke-62. Kita akan baca dari Mazmur pasalnya yang ke-62, kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur pasalnya yang ke-62, kita baca ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan bagi setiap kita bagian firman Tuhan ini. Ayatnya yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin, demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti menginginkan hidup kita aman, sejahtera, damai, jauh dari penderitaan. Namun seberapa keras kita menginginkan hidup yang enak, yang aman, yang tentram tersebut, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak bisa lari atau kita tidak bisa menghindar, menolak saat sesuatu yang tidak enak itu terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya untuk kita semua adalah, adakah tempat yang aman bagi kita? Atau adakah tempat yang tidak ada penderitaan bagi kita? Nah, mungkin jawaban yang paling cepat, jawaban yang paling gampang, yang paling simpel, yaitu ada di surga gitu ya. Nah, semua orang pasti tahu hal tersebut, tetapi itu akan kita rasakan kelak ketika kita masuk ke dalam surga gitu ya. Namun bagaimana dengan kita yang masih hidup di dalam dunia ini? Apakah ada tempat yang benar-benar tidak ada penderitaannya?
entah itu penderitaan secara fisik atau penderitaan secara batin. Apakah ada? Nah, mungkin Bapak Ibu kalau tempat yang damai, yang tentram, mungkin masih bisa kita temukan. Kalau kita cari di internet, di sana kita bisa lihat ada tempat yang damai gitu ya. Tetapi Bapak Ibu kalau tempat yang tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah, saya yakin tidak ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena setiap kita manusia tidak dapat menolak atau menghindar dari yang namanya penderitaan. Entah itu penderitaan yang besar ataupun penderitaan yang kecil. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini bersama kita akan merenungkan satu tema, yaitu aman bersama Tuhan. Nah, dari tema ini maka kita sudah dapat menyimpulkan bahwa di dalam Tuhan saja maka kita akan mendapatkan keamanan, kita mendapatkan ketentraman, kita mendapatkan kedamaian dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tema ini diangkat dari kisah salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Daud. Daud dikenal sebagai pemimpin yang sukses di dalam pelayanannya. Meski memang ada hal-hal yang menyimpang yang pernah dia lakukan. Namun meski demikian, kalau kita lihat, Daud tetap dikenal sebagai seorang pemimpin yang baik, yang hebat. Nah, jikalau kita mengamati perjalanan kehidupan Daud itu tidak selalu baik-baik saja. Meski kita tahu bagaimana cara Tuhan menolong Daud, bagaimana cara Tuhan membuat dia berhasil, tetapi di samping itu ada banyak pergumulan yang berat yang dialami oleh Daud. Meski dalam pergumulan yang berat, Daud dia tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Daud tetap mengandalkan Tuhan. Nah, salah satu bukti Daud bersandar kepada Tuhan yaitu dapat kita lihat dari Mazmur 62 yang sudah kita baca tadi. Salah satu Mazmur yang ditulis oleh Daud di masa-masa beratnya. Dari Mazmur ini Bapak Ibu kita akan bersama belajar dua hal kenapa Daud dia merasa aman di dalam Tuhan. Nah, yang pertama, karena Daud dia menaruh harapan kepada Tuhan. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, menurut penelitian, salah satu penyebab seseorang melakukan aksi bunuh diri itu dikarenakan orang tersebut telah kehilangan harapan untuk hidup. Dia merasa tidak punya harapan lagi untuk hidup. Nah, tentu orang yang tidak punya harapan ini pasti punya masalah yang berat sehingga membuat dia kebingungan untuk mencari jalan keluar. Dia merasa jalannya sudah buntu, dia hilang harapan hingga akhirnya putus asa dan memutuskan untuk bunuh diri. Nah, atau juga ada orang yang dapat bertahan dalam badai hidup yang berat karena dia memiliki harapan di dalam kehidupannya. Karena ada sesuatu yang mensupport dia untuk dia dapat bertahan di tengah-tengah kondisi yang berat tersebut. Nah, hal itulah yang menjadi harapannya satu-satunya. Bapak Ibu, ketika kita memiliki harapan di dalam kehidupan kita, maka kita pasti memiliki pegangan untuk kita dapat terus bertahan hidup meski di dalam situasi yang sukar sekalipun. Mazmur 62 yang ditulis oleh Daud di dalam masa-masa sukarnya ini, makanya disebut sebagai Mazmur keyakinan atau Mazmur kepercayaan. Karena sang pemazmur yaitu Daud, dia tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masa sukar yang dia alami. Daud menulis Mazmur ini sebagai ungkapan keyakinannya kepada Tuhan bahwa hanya bersama dengan Tuhan saja dia merasa tenang, dia merasa damai dan merasa aman. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, terdapat 2 kali Daud memberi sebuah pengakuan mengenai perasaan tenangnya saat dekat dengan Tuhan. Yaitu kita bisa lihat di ayatnya yang kedua. Di sana Daud dia mengaku, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lalu kita juga bisa lihat di ayatnya yang ke-6, dia juga mengatakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Nah, di sini Daud sedang menunjukkan rasa ketergantungannya kepada Tuhan. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada orang yang dapat memberikan ketenangan kepadanya selain Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa sukar yang Daud alami ini bukan masa sukar yang biasa atau masalah yang kecil, tetapi pergumulan yang dialami oleh Daud ini adalah pergumulan yang begitu berat. Karena saat Daud menulis Mazmur ini dia sedang dalam pelarian karena dia dikejar oleh musuhnya. Nah, musuhnya sendiri adalah Absalom, yaitu
anak kandungnya sendiri. Nah, ini merupakan satu pergumulan yang berat bagi Daud karena anaknya sendiri mau membunuhnya. Sedangkan di sisi lain Daud mengasihi anaknya Absalom. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang tua, Daud pasti tidak sampai hati mau melawan anaknya atau bahkan membunuh anaknya. Makanya Daud akhirnya memilih untuk kabur atau melarikan diri. Padahal Bapak Ibu kalau kita pikir-pikir kembali, Daud ini merupakan pemimpin yang hebat, yang sudah beberapa kali berhasil dalam pertempuran. Mengingat dia bahkan pernah mengalahkan Goliat, bahkan bangsa-bangsa yang lain dia pernah mengalahkan gitu. Tapi dalam hal ini, dalam bagian ini, Daud dia memilih untuk melarikan diri. Nah, di tengah-tengah pelariannya tentu ada perasaan takut, ada perasaan cemas, khawatir yang Daud rasakan. Daud dia tidak tahu kapan musuhnya ini akan datang dan membunuhnya. Daud juga tidak tahu bahaya apa yang sedang menantinya ketika dia dalam pelariannya tersebut. Namun di situasi seperti ini yang Daud lakukan adalah berharap kepada Tuhan, berharap pada pertolongan Tuhan. Daud percaya bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup menyelamatkannya. Sebagai manusia yang lemah dan terbatas, Daud pasti merasa lelah, entah itu secara fisik atau secara batin. Nah, kalau secara fisik mungkin dia lelah karena berlari tanpa tujuan yang jelas. Ia tidak bisa menetap di suatu tempat, karena apabila dia menetap, bisa-bisa musuhnya ini datang dan menyerang dia. Lalu kalau secara batin dia juga tertekan, ada dilema besar yang dialami oleh Daud, karena yang dia hadapi ini adalah anaknya sendiri. Anak yang dia besarkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu yang sudah punya anak, kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang durhaka kepada Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Anak yang sudah dibesarkan dengan begitu baik, dengan penuh kasih sayang, tetapi ketika dia besar, dia berlaku buruk, berlaku durhaka kepada Bapak Ibu gitu. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Nah, tentu perasaan yang dialami, yang dirasakan pasti perasaan sedih, kecewa, dan sebagainya. Atau apakah ada orang tua yang senang apabila anaknya tumbuh menjadi anak yang berperilaku buruk atau anak yang durhaka? Tentu tidak ada. Itulah pergumulan yang dialami Daud. Dia merasa menderita secara fisik maupun secara batin. Nah, di situasi seperti ini Daud bisa saja kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Dia bisa saja frustasi, bisa saja stres, dan mungkin saja dia bisa bunuh diri atau menyerahkan dirinya kepada musuh. Tetapi Daud tidak melakukan hal demikian. Di ayatnya yang ke-6 Daud berkata, "Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Daud mengungkapkan bahwa hanya bersama dengan Tuhan dia merasa tenang. Kenapa? Karena dari Tuhan saja harapan dia untuk dia bisa bertahan. Daud dapat bertahan di tengah-tengah pergumulan beratnya karena dia memiliki harapan, yaitu Tuhan. Daud dapat melalui masa-masa sukarnya dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Tuhan satu-satunya harapan dia bisa bertahan hidup. Daud, dia menggambarkan Tuhan seperti gunung batu dan kota benteng. Kita bisa lihat penggunaan kata gunung batu dan juga kota benteng ini bisa kita temukan di beberapa mazmur yang lainnya juga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Daud seringkali menggambarkan Tuhan itu seperti gunung batu dan kota benteng. Nah, istilah gunung batu di sini berarti suatu tempat perlindungan. Di dalam Alkitab sendiri gunung batu memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, gunung batu itu seperti gunung batu yang biasanya, gunung batu. Sedangkan yang kedua, gunung batu berarti menggambarkan akan kuasa Tuhan yang memberi perlindungan, kuasa Tuhan yang besar. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biasanya kalau dahulu bagi bangsa-bangsa yang suka berperang, tempat yang paling strategis untuk mereka melawan musuh mereka adalah bersembunyi di atas gunung. Karena ketika musuhnya datang menyerang dari bawah, maka dengan mudah mereka dapat melawan dan mengalahkan musuh mereka gitu. Karena dari atas gitu. Jadi musuhnya itu bisa gampang dikalahkan. Nah, Daud dia menggambarkan Tuhan itu seperti gunung batu baginya. Hanya di dalam Tuhan ia mendapat keselamatan. Dia juga menggambarkan Tuhan itu sebagai kota benteng. Nah, istilah kota benteng ini juga sering bisa kita jumpai di dalam mazmur yang lain. Karena Daud juga sering menggunakan kata ini untuk menggambarkan akan kuasa Tuhan sebagai pelindung, sebagai perisai di dalam kehidupannya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah lihat gambar benteng? Nah, biasanya gambar benteng ini bisa kita temukan di kerajaan-kerajaan atau di istana-istana gitu ya. Nah, biasanya benteng ini berfungsi sebagai tempat berlindung atau tempat bertahan dari serangan musuh. Jadi kalau misalnya ada musuh yang datang dari luar, mereka yang tinggal di dalam istana atau di dalam kerajaan itu bisa aman gitu ya. Karena ada benteng sebagai perisai untuk melindungi mereka. Nah, Daud dia menggambarkan Tuhan itu seperti kota benteng baginya. Daud menjadikan Tuhan sebagai kota benteng. Untuk itu Daud dia tidak merasa goyah. Daud mendapatkan pengharapan untuk hidup karena keyakinannya kepada Tuhan sebagai gunung batu dan kota bentengnya. Tidak ada yang dapat menyelamatkan Daud selain daripada Tuhan. Makanya dia menaruh seluruh harapan hidupnya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang atlet. Atlet ini bernama Art Berg. Dia adalah seorang atlet yang sangat berbakat dan memiliki masa depan yang cerah. Dia memiliki perusahaan konstruksi dan juga dia memiliki seorang tunangan yang cantik dan baik. Gitu ya. Lalu pada suatu hari, pada malam Natal, Berg ini sedang dalam perjalanan menuju rumah tunangannya. Nah, karena perjalanan yang harus dia tempuh itu sangat jauh, ini membuat Berg ini kelelahan dan mengantuk. Sehingga mengakibatkan mobil yang dia kendarai, yang dia setir sendiri ini menabrak tiang pembatas jalan dan terjun ke dalam jurang. Berg akhirnya terlempar jauh dari mobilnya. Dia jatuh ke tanah yang menyebabkan lehernya ini patah. Sehingga dia menjadi lumpuh dari bagian dada sampai kakinya. Dia tidak bisa menggerakkan kaki dan juga tangannya. Dia lumpuh gitu ya. Nah, dokter yang menangani Berg ini juga berkata bahwa Berg tidak akan bisa pulih dari kelumpuhannya. Nah, di tengah-tengah situasi yang dia alami seperti itu, teman-temannya Berg ini bukannya menyemangati, tapi mereka malah memberi nasihat kepada Berg. Mereka bilang, "Berg, kamu lupakan saja pernikahan kamu." Gitu. Nah, di sini Berg dia merasa kehilangan harapan untuk hidup. Dia menjadi putus asa dan takut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, namun di tengah-tengah keadaan yang demikian, ibu dari Berg ini datang kepadanya lalu bilang seperti ini, "Berg, hal sulit membutuhkan waktu dan hal mustahil membutuhkan waktu sedikit lebih lama." Nah, setelah dia mendengar kata-kata motivasi dari sang ibu, disitulah Berg dia mendapatkan pengharapan lagi untuk melanjutkan hidupnya. Dia berusaha keras, dia berlatih dengan keras agar supaya dia bisa hidup dengan mandiri. Hingga 11 tahun kemudian dia akhirnya menjadi pemimpin kembali di perusahaannya. Dia akhirnya bisa menyetir kembali, dia bisa berolahraga kembali. Lalu dia bisa menikah dengan tunangannya dan sudah memiliki 2 orang anak. Nah, selain itu Berg juga menjadi seorang pembicara profesional dan penulis buku yang banyak memotivasi banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah Berg ini kita bisa melihat bahwa memang ada masanya di dalam kehidupan kita di mana kita mengalami pergumulan yang begitu berat sehingga membuat kita bingung mencari jalan keluar atau bahkan kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Ada masa di mana seakan-akan kita merasa hidup ini sudah tidak punya harapan lagi. Tetapi mari kita belajar dari Daud yang menaruh harapannya di dalam Tuhan. Saya tahu bahwa memang tidak mudah bagi kita melakukan seperti yang Daud lakukan. Rasanya ucapan percaya dan bersandar kepada Tuhan itu sangat sulit untuk dilakukan. Namun jika itu terasa berat, Bapak Ibu, mari kita merenungkan kembali hari-hari yang kita lalui. Pasti ada banyak pergumulan masalah yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa lewati semua itu dengan baik. Nah, yakin dan percayalah bahwa itu semua adalah pertolongan dan anugerah Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita saat ini mungkin sedang dilanda kekhawatiran dan ketakutan, khususnya dalam menghadapi wabah virus corona ini. Jikalau kita melihat di berita dan juga kabar yang kita dengarkan saat ini, betapa cepatnya virus ini menyebar gitu ya. Sehingga membuat kita itu akhirnya khawatir, takut gitu.
Makanya kenapa sampai gereja juga memilih cara seperti ini, beribadah seperti ini gitu. Nah, namun biarlah Bapak Ibu, setiap kita tidak kehilangan harapan. Tetapi kita tetap yakin, kita tetap percaya bahwa ada hal baik yang Tuhan buat, yang Tuhan sediakan melalui peristiwa yang terjadi hari ini. Ada harapan bagi kita untuk menikmati segala anugerah Tuhan di balik pergumulan berat yang kita alami saat ini. Tetaplah berharap kepada Tuhan, karena hanya di dalam Dia saja kita mendapatkan ketenangan dan keamanan kehidupan kita. Nah, selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-9. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat waktu saya kecil dulu, saya punya satu buku yang biasa saya gunakan untuk mencurahkan segala isi hati saya. Nah, biasanya kita sebut itu buku diari gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin cari diari itu sudah susah gitu ya. Kebanyakan orang mungkin lebih senang curhatnya di medsos gitu ya. Tapi kalau zaman dulu biasanya di buku diari gitu ya. Nah, saya suka menulis di buku itu meskipun tulisannya singkat. Jadi kalau misalnya saya sedang mengalami sesuatu, biasanya saya tulis di buku tersebut gitu. Nah, biasanya kalau setelah saya menulis apa yang saya rasakan gitu di buku itu, perasaan saya sedikit lebih tenang, sedikit lebih lega begitu. Mengapa? Karena saya bisa menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan gitu bisa saya tuangkan di dalam buku diari tersebut. Nah, Bapak Ibu, itu membuat saya akhirnya nyaman gitu ya. Meskipun memang tidak sampai sekarang saya tulis di buku diari gitu. Nah, mengapa saya lebih nyaman menulis di buku diari Bapak Ibu? Karena saya ingat waktu dulu saya juga pernah cerita ke teman saya mengenai masalah. Waktu itu saya punya masalah pergumulan, lalu saya cerita ke teman saya gini ya. Teman saya ini orang yang sangat saya percayai gitu. Lalu saya bilang ke dia, kalau saya cerita sama kamu, jangan cerita ke orang lain. Oke, dia bilang oke gitu. Nah, Bapak Ibu, beberapa hari kemudian ternyata cerita yang saya ceritakan kepada teman saya ini sampai kepada mulut orang lain gitu ya. Ternyata dia ceritakan kepada orang lain gitu. Makanya dari situ saya tidak pernah lagi mau cerita kepada dia gitu. Karena saya merasa tidak aman, saya merasa tidak nyaman ketika saya cerita kepada orang tersebut gitu. Makanya saya lebih nyaman menulis di buku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini juga kita bisa melihat, kita bisa menemukan ada sesi curhat yang dilakukan oleh Daud kepada Tuhan. Daud dia menceritakan segala keluhannya, segala pergumulannya, segala apa yang dia alami kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhan saja yang bisa dia percayai. Di ayat yang ke-9 Daud berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Nah, di sini Daud dia memberikan nasihat kepada setiap kita agar supaya kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan dengan mencurahkan isi hati kita kepadanya. Bapak Ibu, kata percayalah yang digunakan oleh Daud di sini itu menunjukkan suatu ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Suatu kepercayaan yang utuh, yang penuh kepada Tuhan. Jadi bukan kepercayaan yang setengah-setengah. Jadi kepercayaan yang utuh, yang penuh yang diberikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada seseorang, kita pasti tidak ragu untuk menceritakan rahasia kita atau pergumulan kita kepada orang tersebut. Kenapa? Karena kita yakin, kita percaya bahwa orang yang kita percaya ini pasti tidak akan membeberkan atau menceritakan rahasia kita ini kepada orang lain gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita cerita kepada orang lain, kepada orang ini, terus dia memberikan solusi juga kepada kita, itu juga dapat membantu kita gitu. Nah, namun Daud pun demikian. Daud juga dia menceritakan, dia mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, makanya dia mau menceritakan segala hal yang dia alami kepada Tuhan. Selain itu dia juga yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti akan memberikan solusi kepadanya di tengah-tengah pergumulan yang dia alami. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar dari Daud. Meskipun memang terkadang sulit untuk diterapkan, untuk dilakukan. Apalagi kalau kita sudah dalam keadaan terdesak
dan kita butuh jawaban atau jalan keluar yang cepat. Karena kalau misalnya kita tunggu jawaban dari Tuhan, terkadang jawaban Tuhan itu lama gitu ya. Tapi disinilah iman kita diuji Bapak Ibu. Seberapa sabar kita menanti jawaban Tuhan dengan terus bersandar kepadanya. Jikalau kita mengakui kita sebagai orang percaya, maka jadilah orang percaya yang benar-benar percaya, bukan orang percaya yang setengah-setengah. Jadilah orang percaya yang benar-benar menyerahkan kepercayaan kita secara penuh kepada Tuhan, yang menggantungkan seluruh hidup kita secara utuh kepada Tuhan. Daud yakin dan percaya kepada Tuhan karena baginya Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tempat yang akan menjaga dia dari bahaya, tempat yang akan menjaga dia dari kecelakaan dan dari musuhnya. Daud sama sekali tidak meragukan Tuhan. Bahkan kita dapat melihat di dalam Mazmur 62 ini beberapa kali Daud dia menyatakan akan keyakinannya kepada Tuhan sebagai tempat teramannya dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada satu cerita. Ada seorang anak kecil, dia sedang bermain dengan teman-temannya pada sore hari gitu ya. Mereka tinggal di kampung, di desa gitu ya. Nah, mereka bermain di pinggiran desa gitu. Nah, karena waktu itu mereka main sudah sore hari, jadi mereka tuh saat itu mainnya tuh manjat-manjat pohon. Biasa kalau orang desa Bapak Ibu, di tempat saya juga seperti itu. Saya dulu waktu kecil saya mainnya di atas pohon Bapak Ibu. Jadi saya kalau naik saya tidak bisa turun. Jadi biasanya saya minta kakak saya untuk turunin saya gitu. Saya suka memanjat Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa turun gitu. Nah, anak-anak ini, cerita ini anak kecil ini bersama dengan teman-temannya juga demikian. Dia bersama dengan teman-temannya itu bermain, mereka manjat pohon gitu. Nah, karena hari sudah semakin sore bahkan sudah mau malam, mereka cepat-cepat turun. Nah, anak ini sama seperti saya. Dia bisa naik tapi nggak bisa turun gitu ya. Dia bingung bagaimana caranya mau turun gitu. Dia minta tolong teman-temannya juga nggak bisa bantu. Apalagi orang tua mereka sudah cari gitu ya. Jadi teman-temannya ini bilang sama dia, kami pulang, nanti kami suruh orang tua kamu datang ke sini jemput kamu gitu ya. Akhirnya teman-temannya pulang meninggalkan anak ini sendirian di atas pohon. Hari semakin gelap sehingga membuat anak ini itu tidak bisa lihat di bagian bawah pohon gitu. Nah, sementara itu orang tua anak ini tuh sedang mencari dia gitu. Hingga akhirnya orang tuanya mendapat kabar dari teman-temannya tadi bahwa anak ini tuh ditinggalkan mereka di pohon di pinggir desa gitu ya. Akhirnya kedua orang tua anak ini tuh pun pergi menyusul anak ini. Nah, sesampai di pinggir desa, ayah dari anak ini tuh berteriak memanggil nama anaknya. Nah, karena memang jaraknya tidak terlalu jauh, jadi anaknya itu bisa dengar dan langsung menyahuti panggilan dari ayahnya. Nah, lalu kedua orang tua ini cepat-cepat datang untuk ke pohon di mana anaknya itu berada gitu ya. Lalu ayahnya ini dari bawah pohon melihat ke atas gitu. Oh, benar anaknya ada di atas gitu. Lalu ayahnya ini bilang kepada anaknya, "Ayo nak, turun," gitu ya. Anaknya ini dengan gemetar dia bilang, "Ayah, saya takut, saya tidak bisa turun, saya takut gitu, saya takut jatuh." Lalu akhirnya ayahnya ini menyuruh anak ini untuk melompat. Ayahnya bilang, "Lompat, nanti ayah yang akan tangkap kamu," gitu. Nah, anak ini ternyata dia ragu kepada ayahnya. Dia tidak yakin kalau dia akan selamat. Misalnya kalau dia lompat, dia takut ayahnya nggak bisa tangkap dia. Dia ragu kepada ayahnya, tetapi ayahnya ini terus meyakinkan dia. Terus berkata kepada dia bahwa lompat, nanti ayah yang akan tangkap kamu. Ibunya juga demikian berkata, demikian meyakinkan anak ini supaya melompat, nanti ayahnya yang akan tangkap dia. Nah, akhirnya perlahan-lahan hati anak ini tumbuh keyakinan gitu ya. Nah, setelah dia merasa yakin, walau memang dia masih ada takut juga, akhirnya dia memilih untuk melompat. Nah, ketika dia melompat, benar saja ayah dari anak ini dengan sigap menangkap anaknya sehingga anaknya ini selamat sampai di tanah gitu ya. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah ini kita belajar untuk menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan dapat digambarkan seperti sang ayah tadi yang akan sigap menolong anaknya, yang akan sigap menolong setiap kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Namun Bapak Ibu, seringkali kita memang yang terkadang merasa ragu kepada Tuhan, merasa ragu pada pertolongan Tuhan. Padahal jikalau kita mengingat kembali akan perjalanan kehidupan kita selama ini, saya yakin ada banyak pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu, ketika kita dapat mempertaruhkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka seberapa berat pun pergumulan yang kita alami, kita pasti akan tetap merasa damai dan tenang di dalam Tuhan. Untuk itu percayalah kepada Tuhan dalam keadaan apapun diri kita. Seperti kata Daud, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Nah, di sini berarti mari kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dalam keadaan atau kondisi apapun diri kita. Entah itu kita bahagia, entah itu kita sedih, entah itu kita dalam pergumulan yang berat, tetap percaya kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejak minggu lalu firman Tuhan yang kita renungkan selalu membahas tentang penguatan kepada setiap kita, khususnya kita yang saat ini sedang diperhadapkan dengan situasi yang berat karena wabah virus corona. Bukan hanya kita sebenarnya, tetapi seluruh dunia juga merasa takut, merasa khawatir dengan adanya virus ini. Nah, kita mungkin juga khawatir, takut, dan lain sebagainya. Tetapi biarlah hal itu tidak membuat kita lupa kepada Tuhan. Jangan sampai rasa khawatir, rasa takut yang kita alami menutupi kepercayaan kita, menutupi iman kita. Sehingga kita bukan lagi berfokus kepada Tuhan, tetapi kita lebih fokus kepada ketakutan dan kekhawatiran kita. Yakin dan percayalah bahwa ada hal baik yang Tuhan sediakan di balik segala hal yang terjadi saat ini. Dan biarlah juga meskipun di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini, kita juga boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau himbauan dari pemerintah agar kita tetap stay di rumah, maka kita pergunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan keluarga kita juga. Karena ketika kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, maka kepercayaan kita, iman kita juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berharaplah terus kepada Tuhan di dalam keadaan apapun hidup kita. Dan tetap percaya kepadanya. Curahkanlah segala isi hati kita, pergumulan kita kepadanya. Karena hanya dengan begitulah kita akan mendapat keamanan di dalam Dia. Karena hanya bersama Tuhan maka hidup kita akan aman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan kembali Tuhan bahwa hanya dekat dengan Engkau saja Tuhan, hidup kami tetap aman, hidup kami tetap damai. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat kami renungkan di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh semakin dikuatkan di tengah-tengah kondisi yang berat yang saat ini kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, segala kegiatan kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita membaca bacaan bertanggapan Katekismus Heidelberg Minggu yang ke-13 tentang anak Allah. Mengapa Dia disebut anak Allah yang tunggal, sedangkan kita pun juga disebut anak-anak Allah? Sebab hanya Kristus sajalah yang sungguh-sungguh anak Allah dan yang kekal. Sedangkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena anugerah melalui Kristus. Mengapa Anda memanggil Dia Tuhan kita? Sebab tubuh dan jiwa kita telah ditebusnya dari segala dosa kita, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darahnya yang berharga. Dan kita telah dibebaskan dari segala kekejaman iblis, dan dengan demikian kita dijadikan miliknya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama
Mari sidang jemaat yang terkasih, arahkan hati kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, senantiasa menaungi, menyertai, menopang, dan memeliharakan kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil waktu teduh.